Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Kang Suki. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Di masa pandemi ini kita selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan sehingga kita terhindar dari COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Sobat Kang Suki sekalian, setelah pada beberapa waktu yang lalu saya mengunggah video tentang D4, bagaimana tahapan D4 untuk Bapak Ibu calon DIS di gelombang 2 sertifikasi dosen tahun 2020. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya, sehingga saya perlu membuatkan satu video yang menjelaskan atau menjawab berbagai macam pertanyaan seputar D4 yang diajukan oleh Bapak Ibu calon DIS. Dengan adanya video ini, saya berharap teman-teman calon DIS dapat mengikuti proses sertifikasi dosen di tahun 2020 ini secara baik dan berhasil dengan sukses, sehingga tidak ada lagi informasi-informasi hoax yang mengganggu jalannya proses sertifikasi dosen di gelombang 2 tahun 2020 ini. Pertanyaan pertama yang banyak ditanyakan dari PSDPTU terutama adalah PSDPTU telah melakukan validasi data D3 untuk gelombang 2 tahun 2020 ini, namun tidak muncul di D4. Nah, persoalannya adalah ada pada proses sinkronisasi. Jadi ada yang melakukan validasi telat, ada juga yang tidak melakukan validasi data itu dari server sister di lokal untuk disinkronisasi ke server sister di pusat. Karena apa? Karena data D4 untuk gelombang 2 itu diambil dari server sister di pusat, yang mana sinkronisasi terakhir itu ada pada tanggal 17 Agustus tahun 2020 pada pukul 23:59 lebih 59 detik waktu Indonesia Barat. Jadi kalau perguruan tinggi melakukan sinkronisasi melebihi waktu tersebut, maka tentu DIS atau calon DIS yang ada yang di data D3 tidak akan masuk di D4 di gelombang 2 ini. Itu yang kami peroleh datanya dari tim IT di sister seperti itu. Yang kedua, jika pada gelombang 1 tahun 2020 yang lalu misalnya tidak lolos ke D5, apakah data yang pernah diisikan pada Serdos gelombang 1 itu tahun 2020 tersebut masih dapat digunakan pada gelombang 2 tahun 2020 ini? Jawabannya boleh. Jadi data yang diisikan pada Serdos terdahulu tahun 2020, misalnya gelombang 1, datanya masih ada. Sehingga Bapak Ibu yang kemarin tidak lolos ke D5 misalnya di gelombang 1 masih dapat menggunakan datanya itu untuk digunakan pada gelombang 2 ini. Jadi jangan khawatir, datanya masih ada dan dapat digunakan lagi. Yang berikutnya adalah jika pada gelombang 1 tahun 2020 yang lalu tidak lolos ke tahap D5 karena tidak lulus nilai persepsionalnya, apakah pada gelombang 2 ini nilai persepsionalnya masih dapat diubah? Jawabannya adalah kalau Bapak Ibu semuanya tidak lolos ke D5, ya mohon dipahami bahwa pada saat tahap D4, D5 belum ada istilah lulus tidak lulus untuk calon DIS itu di Serdos. Yang adalah lolos atau tidak lolos untuk masuk ke tahap D5. Kalau Bapak Ibu semuanya misalnya tidak lolos ke tahap D5 karena persoalan nilai persepsionalnya yang tidak lulus, maka mohon maaf Bapak Ibu semuanya bahwa nilai persepsional itu sudah tidak dapat diganti lagi.
Artinya Bapak Ibu dapat mengikuti Serdos di tahun berikutnya. Tentu dengan memperbaiki nilai persepsionalnya agar Bapak Ibu dinilai oleh mahasiswa, Tigas Jawat, kemudian atasan, dan Bapak Ibu sendiri bisa lulus seperti itu. Berikutnya, apakah di tahap D4 itu calon DIS boleh nggak mengetahui siapa penilai persepsionalnya? Siapa yang memilihkan penilai persepsionalnya? Pada tahap D4, penilai persepsional itu ditunjuk oleh PSD PTU, tentu dengan berkoordinasi, berkonsultasi dengan atasan atau pihak prodi atau fakultas di mana calon DIS itu berada. DIS tidak diperbolehkan untuk mengetahui siapa yang menilai. Apalagi pengen tahu nilainya berapa, tidak boleh. Bahwa DIS tidak diperbolehkan untuk mengetahui, dan PSD PTU dilarang untuk memberitahukan siapa penilai persepsional dari setiap DIS itu. Jadi itu tugasnya dari PSD PTU. Calon DIS tidak diperkenankan untuk mengetahui siapa saja penilai persepsional. Berikutnya, pertanyaan yang juga sering muncul adalah, jika pada gelombang 1 tidak lolos ke tahap D5 karena tidak lulus nilai gabungan, tidak ada NNGP-nya tidak memenuhi syarat, apakah bisa memperbaiki komponen penilaian gabungan itu, terutama lah NBI dan NPA, nilai kemampuan berbahasa Inggris dan nilai potensi akademik itu, apakah boleh diperbaiki? Ya, jawabannya boleh. Jadi yang tidak dapat diubah adalah nilai persepsionalnya, tapi nilai kemampuan berbahasa Inggris dan nilai potensi akademik Bapak Ibu masih bisa meningkatkan. Jadi masih bisa, misalnya ikut tes lagi, boleh. Memperbaiki tes lagi, boleh, diperbolehkan. Nah, nanti akan dihitung ulang NGP-nya itu. Nah, apakah meningkat atau tidak, bergantung Bapak Ibu. Masih ada kesempatan sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020 untuk mempersiapkan itu. Uploadannya sampai dengan tanggal 2 September tahun 2020 ini. Sertifikat pekerti AA yang dapat dipakai itu yang dari mana saja? Ini juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sertifikat pekerti AA. Nah, sertifikat pekerti AA sebagaimana telah kami sampaikan pada video yang lalu, bahwa yang diakui adalah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang pernah menjadi PTPS, itu yang pertama. Yang kedua adalah diterbitkan oleh L2 Dikti atau pihak kooperatif dulu yang bekerja sama dengan perguruan tinggi yang pernah jadi PTPS, atau perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A atau unggul. Itu boleh, ya, boleh. Yang boleh untuk itu. Tapi kalau misalnya sertifikat pekerti AA diterbitkan oleh perguruan tinggi X yang dia nggak memenuhi itu, ya nggak akan diakui. Boleh digunakan untuk keperluan lain, tetapi untuk pengganti NPI dan NPA atau NPA di Serdos ini yang diakui, yang diperbolehkan hanya dari dua tersebut, dua itu. Ya, selebihnya tidak dipakai. Ya, walaupun untuk keperluan lain, Bapak Ibu masih bisa menggunakannya. Berikutnya adalah, kalau saya pernah mengikuti TKBI atau TKDA sebelum menjadi dosen, apakah dapat dipakai? TKBI dan TKDA yang dapat digunakan untuk Serdos, karena ini untuk kepentingan sertifikasi dosen, adalah bahwa sertifikat atau nilai atau skor TKBI, TKDA itu harus diperoleh setelah Bapak Ibu menjadi dosen. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ketika SMA pernah ikut TOEFL, maka itu nggak dapat dipakai. Yang dipakai adalah setelah Bapak Ibu menjadi dosen. Apa tandanya? Dilihat dari TMMD-nya, tanggal mulai menjadi dosen. Jadi Bapak Ibu di situ ada, kemudian kapan sertifikat dikeluarkan. Kalau itu dikeluarkan sebelum TMMD, maka tidak dapat digunakan. Jelas ya? Jelas sekali.
Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara memilih bidang ilmu untuk sertifikasi dosen itu. Bagaimana caranya? Itu melihat 3. Yang pertama adalah bidang ijazah, bidang ilmu dari ijazah yang Bapak Ibu punya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah publikasi atau karya-karya yang Bapak Ibu hasilkan di bidang apa. Dan yang ketiga berkaitan dengan penugasan Bapak Ibu sebagai dosen itu di bidang ilmu apa. Nah, ketiga irisan tadi, bidang ilmu penugasan, bidang ilmu karya-karya Bapak Ibu semuanya, dan bidang ilmu ijazah Bapak Ibu, ijazah tinggi terutama, itulah yang diiris dari 3 itu yang terbesar bidang ilmu itulah yang Bapak Ibu pilih. Jangan sampai Bapak Ibu salah memilih bidang ilmu, karena ketika salah memilih bidang ilmu maka nanti Bapak Ibu akan salah dalam sertifikat pendidiknya. Seperti itu. Berikutnya adalah selain lulus nilai gabungan NGP, apa saja syarat agar calon DYS itu lolos ke tahap D5? Ya, selain NGP lulus, calon DYS dapat lolos ke tahap D5 jika yang pertama adalah lulus nilai persepsionalnya. Nilai persepsionalnya tidak bermasalah. Yang kedua, seluruh komponen nilai gabungannya ada. Jadi ada TKPI-nya, ada NBI-nya, ada NPA-nya, ada NPS-nya, ada NKP, itu semua harus ada. Yang ketiga adalah biodatanya harus sudah divalidasi. Ini yang sering lupa juga. Yang ketiga adalah sudah mengupload pas foto. Nah, ini juga sering juga dilupakan. Jadi tidak ada upload pas foto, biodata juga masih kosong. Itu akan mempengaruhi Bapak Ibu apakah lolos ke tahap D5 atau tidak. Nah, karena nanti ini bersaing ketat, kuotanya hanya 500-an orang, padahal yang di D4 ini banyak sekali, 13.000, hampir 14.000. Maka nanti mohon Bapak Ibu semuanya kalau ingin lolos maka segera penuhi, lengkapi portofolio Bapak Ibu di Sister. Jadi CV Bapak Ibu, portofolio itu harus diisi lengkap. Agar apa? Agar misalnya bidang pengajaran, kemahasiswaan dan sebagainya itu lengkap sehingga bisa lolos seperti itu. Tapi ingat bahwa ini berkaitan dengan kuota di tahun 2020 ini yang tinggal sekitar 5 orang untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana untuk kementerian lain? Untuk kementerian mitra, misalnya untuk Dokdiknis atau Serdos Mandiri, maka tidak ada kuota. Bapak Ibu boleh terus saja sampai proses ini selesai. Asalkan memenuhi syarat maka akan masuk ke D5 seperti itu. Itu kira-kira beberapa pertanyaan yang sering muncul kepada kami perihal tahapan di D4 itu. Video tentang D4 sudah saya upload pada sesi yang lalu, silahkan ditonton. Kemudian beberapa pertanyaan-pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, nanti akan jawab jika itu akan dijawab. Jangan lupa untuk like, share, dan komen pada video kali ini, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat dan sukses selalu mengikuti tahapan Sisdos di gelombang 2 tahun 2020 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya.